Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rapi Hidayat Asibian, kelas 10 TJKT1. Di video kali ini kita bakal membahas materi tentang remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengontrol, dan mengelola perangkat lain dari jarak jauh melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Jenis-jenis remote access. Yang pertama ada telnet menggunakan TCP port 23. Telnet ini tidak aman karena menggunakan plain text, tidak terenkripsi. Plain text ini ketika kalian misalnya memasukkan sebuah password pada jaringan kalian. Kalau misalnya ada orang yang nyadap ke jaringan kalian, itu passwordnya pasti akan terlihat jelas oleh orang tersebut. Maka telnet itu tidak aman. Yang kedua ada SSH menggunakan TCP port 22. Kalau SSH ini aman, sudah terenkripsi atau secure. Kalau sudah enkripsi, ini ketika kalian memasukkan sebuah password itu tidak akan terlihat oleh si penyadap tersebut. Jadi akan muncul kode-kode acak yang nggak bisa dibaca secara langsung. Si penyadap juga akan bingung. Password yang asli tidak akan muncul. Untuk selanjutnya, saya akan langsung ke implementasinya pada cara atau protokol telnet dan SSH pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Kali ini saya akan buat topologi sederhana untuk mengimplementasikan protokol telnet. Saya akan mempraktekkan telnet terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan satu router, satu switch, dan 4 PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel yang otomatis tersambung. Sambungkan semuanya. IP address yang akan digunakan di router 1 yaitu 192.168.1.1. Untuk PC 1 yaitu 192.168.1.2. Di PC 1 192.168.1.3. Di PC 2 192.168.1.4. Di PC 3 akan IP address-nya 192.168.1.5. Kita harus masukkan IP address-nya terlebih dahulu ke PC-nya. Masuk ke PC-nya, lalu desktop, IP configuration, masukin IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya ganti dengan IP router yaitu 192.168.1.1. Lalu enter. Lakukan juga untuk mengkonfigurasikan IP address-nya di PC yang ini juga. Di sini saya sudah masukkan IP address-nya ke PC-nya.
kita akan langsung ke configuration router. Di sini saya akan menggunakan perangkat tambahan, yaitu PC tambahan. Lalu kita sambungkan memakai kabel konsol. Lalu di sini pilih port konsol, sambungkan ke PC 4, yaitu ya pilih RS232. Lalu masuk ke PC-nya, pilih desktop, lalu terminal, oke, tekan no, terus enable, terus config T atau config terminal, lalu interface FA 0/0. Setelah ada bacaan router config if, masukin IP address routernya dan subnet masnya. IP address 192.168.1.1. Nah, masuk ke subnet mas 255.255.255.0. Lalu enter. Kita aktifkan dengan no shutdown. Lalu enter. Ke sini kita ketikkan exit. Pada remote akses kita pasti menggunakan username dan password. Sini ketikkan username, misalnya username-nya TKJ. Passwordnya 888. Lalu fungsinya ketika masuk mode CLI nanti akan dimintai username dan password sebagai identitas pengguna yang akan kita gunakan ke dalam mode CLI. Lalu kita enter. Lalu enable secret. Enable secret ini berbeda dengan password yang di atas. Yang di atas itu untuk login, sedangkan enable secret ini untuk masuk ke configuration-nya. Diusahakan passwordnya beda dengan password login. Lalu enter. Lalu ketikkan hostname. Misalkan hostname-nya RT01. Lalu enter. Lalu ketikkan IP domain name. .com. Lalu enter. Lalu line VTY 04. Line VTY ini adalah berapa banyak orang yang kalian izinkan untuk mengakses
ke dalam jaringan kalian. Misalnya di sini saya menggunakan 04. Cara menghitungnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 5 orang yang saya izinkan untuk mengakses jaringan kita. Sesuaikan kebutuhan kalian. Enter. Lalu transport. Input telnet. Input telnet. Fungsinya kalian hanya mengizinkan kepada pengguna yang menggunakan protokol telnet saja. Hanya menggunakan telnet saja yang bisa masuk ke dalam jaringan kalian. Hanya mengizinkan pengguna telnet saja. Bagaimana dengan SSH? SSH tidak bisa masuk. Kalau kalian menulisnya telnet, SSH tidak masuk. Begitupun dengan SSH. Jika kalian menulisnya SSH, maka hanya pengguna SSH yang menggunakan jaringan yang bisa masuk ke dalam perangkat kalian. Tetapi di sini saya tulis telnet terlebih dahulu. Sebelumnya, jika kalian ingin mengizinkan keduanya, kalian bisa menulis telnet SSH. Tapi di sini kita telnet saja. Enter. Lalu login lokal. Login lokal. Enter. Untuk ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam jaringan kalian, itu harus login dulu. Loginnya pakai username dan password yang kita buat yang awal tadi. Untuk konfigurasi telnet itu seperti ini saja. Kita exit. Kita akan coba ping untuk mengetesnya di PC 0. Masuk ke PC 0, pilih desktop, terus command prompt, lalu ketikkan ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah reply from TTL, artinya pingnya berhasil. Atau bisa juga dengan ketikan telnet, terus masukkan IP addressnya 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, di sini kita harus masukkan username terlebih dahulu. TKJ. Enter. Lalu passwordnya 888. Lalu enter. Nah, sini kita ketikkan enable. Passwordnya 444. Di sini kalian sudah bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan telnet. Bagaimana sih dengan SSH? Sebetulnya bedanya tipis. Masuk lagi ke PC. Untuk telnet cuma sampai login lokal saja. Kalau SSH itu kita pakai keamanan dengan perintah crypto, key generate RSA. Di sini ada keterangan how many bits in the modules. Di sini berapa panjang bit yang akan kalian gunakan.
minimalnya itu 1024. Ini itu bisa juga 2048 dan maksimalnya itu di 4096. Di sini saya menggunakan yang standar saja, yaitu 1024. Semakin tinggi bitnya, semakin aman. Perbedaannya di Telnet itu sampai login lokal saja, karena tidak enkripsi, tidak punya keamanan. Sedangkan SSH menggunakan keamanan, yaitu dengan perintah crypto key generate RSA. Kalau kalian menggunakan SSH, itu bagian transport input Telnet diganti dengan transport input SSH. Lalu masukin login lokal. Lalu langsung ke crypto key generate RSA dan memasukkan panjang bitnya. Telnet ini, jadi itu dia teman-teman untuk mengimplementasikan pada protokol atau cara yang ada di remote access, yaitu Telnet dan SSH. Telnet ini gak aman. Pada Telnet, jadi passwordnya gak kelihatan. Kenapa katanya Telnet itu kelihatan? Nah itu tuh di CLI itu di tampilannya gak kelihatan, tapi di jaringannya kelihatan. Sedangkan SSH itu enggak. Itu bakal muncul kode-kode acak saja. Nah mungkin cukup sekian untuk implementasian remote access Telnet dan SSH. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.